Secara umum kujang dikenal sebagai senjata dan pusaka orang Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kujang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, hal ini dinyatakan secara teoritis. Jumlah lubang satu pada bilah kujang adalah simbol letak kota Praja disebut Sunda tahun 670 Masehi saat Tarumanegara dipimpin Maharaja Purnawarman, mengacu kujang sebagai peta. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita bahas sejarah tentang kujang, yang belum banyak orang tahu. Dan ini adalah kisahnya. Pada zaman Pajajaran Mangukuhan kujang menjadi sebuah pusaka lambang pemersatu antara Sundapura dan Galuh melalui perjanjian Galuh pada tahun 739 Masehi. Apabila mengacu pada latar belakang sejarah penciptaan kujang tersebut, maka keberadaan kujang jauh lebih tua dari keberadaan Provinsi Jawa Barat. Kujang tidak hanya terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat, hal ini terbukti dengan ditemukannya kujang lama atau buhun di berbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Pulau Madura. Berdasarkan struktur fisik dan materialnya, berbagai kujang tersebut memiliki kesamaan dengan kujang yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Santosa Adi Wibowo, seorang pemerhati dan pecinta tosan aji dari Yogyakarta tahun 2010, istilah kujang lebih populer di Jawa Barat, sementara di wilayah Jawa Tengah dan Timur lebih dikenal dengan istilah kudi dan cangak. Penamaan kujang hanya terbatas pada kategori atau klasifikasi kujang ciung, kujang kuntul, dan beberapa jenis kujang lainnya. Sebaliknya, kudi, yang lebih populer di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikategorikan ke dalam kujang pamangkas oleh beberapa peneliti kujang di Jawa Barat. Fenomena perbedaan penamaan dan klasifikasi kujang berdasar pada tafsiran para pecinta, peneliti dan daerah di mana kujang tersebut ditemukan. Kujang dengan berbagai cerita, legenda heroik dan magisnya masih tetap eksis sampai sekarang. Meski demikian, kujang dalam perkembangannya sangat diminati bukan sekedar karena kesaktian atau harapan dari pemiliknya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi lebih pada nilai estetika dari bentuk fisik dan kelangkaan kujang tersebut. Para pemilik yang menyimpan kujang di beberapa daerah di Jawa Barat mempunyai motivasi untuk menghormati warisan leluhur dan bentuk penguatan karakter sebagai orang Sunda. Selain dari motivasi tersebut, ada pula yang memburunya sebagai syarat untuk kepentingan dan maksud pribadi yang bersifat sangat rahasia. Kujang berasal dari kata Kujawa Hyang atau Kudiah Hyang, dengan tahapan, kujang asal kata dari Kudi Hyang atau Kudiah Hyang yang menunjuk kepada kuda yang sumbi. Pernyataan tersebut, sebagai wujud dari dimulainya sistem ketatanegaraan di wilayah Nusa Kendeng atau Dwi Pantara. Nama Pulau Jawa saat itu, salah satu nilai kujang terletak pada tingkat kelangkaannya. Berdasarkan fakta di lapangan banyak dari artefak kujang yang sudah dikoleksi para kolektor di luar negeri. Bahkan di Museum Kota Delft, Belanda memiliki koleksi kujang lebih dari 150 bilah dengan berbagai varian bentuk, termasuk kujang yang sangat langka. Keberadaan senjata tradisional di Pulau Jawa sangat kaya, ada yang berupa berang, bendo, arit, kudi, cenggereng, golok, pangot, wedhung, pedang, tombak, hingga keris. Perkembangannya teknologi seni tempat tersebut mampu menciptakan satu teknik tempat tosan aji, tosan besi, aji berharga, yang lebih sempurna. Kujang terdiri dari 3 unsur bahan bakunya, yaitu baja, besi dan pamor. Pada perkembangan berikutnya kujang bukan hanya sekedar senjata, tapi menjadi piandel, suatu alat untuk meningkatkan kepercayaan diri, juga menjadi simbol untuk mewakili status sosial pemakainya. Sejarah kujang. Kujang memiliki latar belakang sejarah yang panjang, proses penciptaannya banyak dibahas dan dikaji pada berbagai penelitian terdahulu.
Berdasarkan bukti hasil temuan, banyak di antara kujang yang diperkirakan dibuat sebelum zaman Pajajaran. Bahkan ada peneliti kujang yang menyatakan bahwa kujang telah ada sejak zaman Tarumanagara. Meski kujang tidak pernah ditulis dalam prasasti, banyak bukti yang memperkuat keberadaannya, seperti situs megalithik Batu Kujang di daerah Sukabumi, temuan kudi di Kompleks Candi Batu Jaya Karawang, relief Candi Sukuh di Surakarta, catatan Sir Stamford Raffles dalam buku The History of Java dan sebagainya. Menurut hasil kajian Slamet Kuncoro, diperkirakan sebelum teknologi logam dicapai pada masa kebudayaan Dongson atau zaman perunggu, manusia telah menciptakan berbagai bentuk dasar perkakas. Senjata atau piranti yang khas terbuat dari bahan dasar batu pipih, kemudian akibat perkembangan teknologi, bahan baku dasarnya dibuat dari perunggu. Perkakas itu dipakai sebagai alat pemotong, menebas dan dapat dilemparkan untuk mengenai sasaran binatang buruan. Bentuk perkakas dari batu dan perunggu ini berkembang setelah teknologi besi tempa dikuasai. Pendapat lain menyatakan bahwa di wilayah Nusantara pada umumnya perkakas, kudi, secara perupaan menyerupai tanduk rusa, menjadi senjata berburu dan alat pemotong. Kudi ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain, Kepulauan Alor, Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Konon hodik di Pulau Madura berevolusi sebagai senjata umum yang disebut calok, atau kudi calok, calok monteng, hingga mencapai bentuknya, secara evolusif, yang sekarang kita kenal disebut celurit atau celurit. Sementara di Pulau Jawa pada umumnya kudi mengalami evolusi bentuk dan berkembang menjadi bentuk perkakas yang disebut bendo arit, kudi bendo, atau arit, secara fungsional. Kujang, untuk wilayah Pasundan, adalah sebagai senjata yang memiliki nilai sakral dan mistis, sarana ritual. Sangat jelas bahwa kudi dan kujang berkembang berbeda fungsi. Kudi menjadi perkakas fungsional di Jawa bahkan mungkin seluruh Nusantara, sementara kujang lebih spesifik berkembang dan berevolusi di wilayah Pasundan, Pulau Jawa secara umum. Kujang berfungsi sebagai benda spiritual atau lebih dikenal dengan istilah pusaka dan jimat, azimat. Multifungsi kudi itu antara lain sebagai perkakas pemotong padi, sabit, sebagai alat bela diri. Sementara kujang berfungsi sebagai medium mistik, simbol status dan ajimat, pajimatan, atau sifat kandel, piandel. Pada zaman Pajajaran Makukuhan atau Pajajaran awal, menurut referensi yang ada, kujang telah mendekati kesempurnaan secara perupaan, setelah direka atau didesain oleh para MPU tersohor seperti Empu Indusarpa, Mercukunda, dan Ramayadi. Sebagai sebuah objek penciptaan, kujang tak lepas dari pemenuhan kebutuhan ritual budaya yang sudah bergeser pada agama Hindu Jawa. Kujang selain diciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan ritual, dengan sendirinya mengalami evolusi sebagai pelengkap nilai-nilai dari budaya Sunda pada zaman itu. Perkembangan sistem dalam nilai atau tatanan dan penyatuan pemikiran menjadi dorongan untuk memperkaya bentuk perupaan kujang, seperti bentuk-bentuk yang ditemukan sekarang ini. Diperkirakan pada tahun 1170 Masehi, kujang sebagai ajimat atau pusaka, piandel, mulai digunakan oleh para petinggi dan bangsawan kerajaan Pajajaran Makukuhan. Kujang berfungsi sebagai simbol status kepangkatan, penghormatan kepada para pemimpin yang berjasa besar pada negara, nilai sebuah ajaran dan sebagainya, masa pemerintahan Prabu Kudalalean. Akibat hubungan antara perkembangan sistem ketatanegaraan dengan ajaran Sunda Wiwitan, Atikan Sunda atau adab Sunda. Perupaan bentuk kujang berkembang sebagai implementasi pemetaan Pulau Jawa, Kujawahyang. Bahwa apa yang disebut hebatnya kesaktian orang zaman dahulu masih ditemukan pada budaya tutur, lisan. Kujang Sunda. Berdasarkan observasi awal dapat diketahui bahwa kujang memiliki kekayaan bentuk dan ukuran. Pada berbagai penelitian terdahulu hal belum dikaji secara mendalam mengenai kujang dengan pemahaman tersebut. Keragaman perupaan kujang tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Kujang pada awalnya merupakan perkakas multifungsi dan senjata.
Hal tersebut dibuktikan dengan masih dipergunakannya kudi dan kujang sebagai perkakas di beberapa daerah seperti wilayah Banyumas, Kudi, masyarakat tradisional Pancer Pangawinan di Cisolok Kabupaten Sukabumi, dan Kanekes Provinsi Banten. Berdasarkan bukti artefak yang ditemukan di wilayah Kanekes, Baduy, Provinsi Banten, ternyata karakteristik kujang yang dikategorikan sebagai perkakas multifungsi sangat berbeda karakter dengan kujang yang menjadi senjata, pusaka, masyarakat Sunda. Bagi masyarakat Kanekes, kujang merujuk pada perkakas multifungsi, yang umumnya oleh masyarakat di luar Kanekes perkakas tersebut cenderung disebut parang. Dengan demikian kujang yang dimaksud oleh masyarakat Kanekes merupakan sebuah perkakas yang hanya memiliki fungsi atau nilai praktis. Sementara kujang yang menjadi pusaka Sunda dan objek dalam penelitian ini merupakan pusaka yang memiliki nilai simbolis dan filosofis. Hal ini sangat menarik minat penulis untuk melakukan kajian lebih dalam, karena teori tersebut sudah menjadi rujukan, kujang sebagai perkakas multifungsi, dan pemahaman masyarakat secara umum. Ditemukannya berbagai varian perupaan kujang dari berbagai wilayah di Jawa Barat sebagai sampel penelitian, semakin menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Meski kujang ditemukan di berbagai wilayah di Jawa Barat, hal ini tidak berarti kujang tersebut merepresentasikan wilayah temuannya dan diciptakan di daerah tersebut. Kujang tidak dapat disamakan seperti produk kerajinan yang menjadi ciri khas daerah tertentu seperti batik. Batik dengan motif merak ngibing menjadi ciri khas wilayah Garut dan batik Mega Mendung menjadi ciri khas Cirebon. Sementara itu kujang dan beberapa jenis tosan aji, yang berasal dari periode kuno, lainnya tidak seperti itu. Kujang berhubungan dengan sesuatu yang lebih luas dan lebih kosmologis. Menelusuri keberadaan kujang merupakan kegiatan yang sangat menantang, dan seolah-olah memasuki wilayah rimba belantara budaya yang asing. Kenyataannya banyak sekali kujang yang sudah tidak utuh, dan menjadikan mata rantai sejarah terputus. Menemukan berbagai perupaan kujang merupakan satu kebanggaan tersendiri, artinya bahwa kujang sebagai bukti sejarah berhasil diselamatkan. Penamaan dan klasifikasi bentuk perupaan kujang pun sangat beragam, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan karakteristik bentuk kujang yang dimaksud. Sementara salah satu bentuk kudi, bentuknya sama dengan kudi lama, masih banyak dipergunakan masyarakat pedesaan di wilayah Cilacap, Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Apabila dikomparasikan dengan penamaan dapuran, disiplin perupaan atau gaya perupaan, keris, seperti bangodolok, kuntul ngantuk, banyak angrem, keboteki dan sebagainya, penamaan tersebut tidak selalu didasarkan pada kemiripan bentuk bilahnya. Keris dapur bangobolok sama sekali tidak mirip dengan burung bangau. Dan keris dengan dapuran kuntul ngantuk sama sekali tidak menyerupai burung kuntul dan keboteki tidak menyerupai seekor kerbau. Dalam disiplin penamaan dalam tosan aji, keris dan tumbak, tidak selalu secara langsung menyatakan hubungan dengan bentuk perupaannya. Untuk memahami dan mengetahui latar belakang perbedaan prinsip dalam penamaan kujang dan jenis tosan aji lainnya diperlukan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan tosan aji secara umum dan budaya Sunda. Kosmologi Sunda sebagai dasar dalam menganalisa dan mengkaji perupaan kujang diharapkan akan mengarahkan pada satu pemahaman nilai bentuk, penamaan, estetika, simbol dan makna filosofis yang terdapat pada setiap bilah kujang. Fenomena kujang sebagai nilai banyak dinyatakan dalam berbagai peribahasa Sunda seperti, kujang di Hanjuang siang 7 ronggeng kalasirna, unggah kidang turun kujang, kujang 2 pangadegna atau pangadegna, kujang ke Urnaratas di alam pawenangan, dan lain sebagainya. Itulah sejarah kujang part 1, jika ada salah dalam pembahasan kami mohon dimaafkan ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Nantikan juga part 2-nya tentang pembahasan kujang.